konteks seksi lo itu fisik? Fisik sih. Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube gue, Psycho Mars. Asik. Hari ini gue ada teman ngobrolnya, jadi gue nggak maki-maki sendirian. Balik lagi di Psycho Mars. Ini kalau followers Indigo Traveler pasti udah kenal lah dia siapa. Udah bosan banget sama muka kita berdua. Hai guys. Ada Kak Bobby. Halo. Terima kasih mau mampir ke channel ini. Yoi dong. Hari ini gue mau ngajakin Kak Bobby ngebahas tentang, ini sebenarnya pembahasannya nyambung Kak, Nyambung. dari pembahasan video gue sebelumnya. Nih Oke. videonya ada di sini ya. Salah, di sini ya. Ini kenapa kamu terangsang, video kamu kenapa kamu terangsang. Bukan tante anjing gue nonton kampret. Bangke. Yang gue ngebahas tentang baju, masalah seksi kan. Iya. Nah, sekarang gue mau nanya sama Lu lo. pakai baju apa kagak sih? Bangsat. Bikin lo konak ya? Bikin lo konak dikit. Kagak sih, gue udah kalau mau kagak nafsu. Lah kan gue udah lihat lu pakai bikini. Pakai tipis bajunya mah. Oh iya oke. Banget, sampai tinggal BH doang. Nah terus menurut lo nih, Ah. gue mau nanya, menurut lo ketika lo pertama kali ngedengar kata seksi, yang ada di otak lo apa? Natural ya? Serius sih? Naturalnya tuh apa maksudnya? Ya maksud gue, ini kepercayaan gue ya. Manusia diciptakan pertama kali tuh nggak pakai baju. Iya benar. Ya naturalnya manusia itu. Oh berarti konteks seksi lo itu fisik? Fisik sih. Kok gitu? Kan dari mata, dari mata. Berarti Tapi menurut gue emang harus di kategorikan. Kategorinya Seksi menurut lo? secara fisik dan seksi secara behavior. Oh, I see. Berarti yang behavior itu yang kayak ketika asik diajak ngobrol, terus kelakuannya baik atau apa? Yang behavior tuh menurut gua cewek ya, gua mengkategorikan seksi itu di cewek doang. Cowok tuh gua nggak ngeliat ada cowok Ya, apa seksi lu? gua. Di cewek doang. Sumpah lu? Iya. Lu gak ngeliat seksi di laki-laki? Kagak lah, gua laki-laki gak ngeliat seksi cewek laki. Anjir, oke baik. Iya kagak. Berarti gue bisex kali ya? Gue ngeliat seksi di perempuan soalnya loh. Itu hak lu. Kayak, kayak Sophia Lacuba gitu. Iya. Itu menurut gue seksi banget. Iya. Itu cewek terseksi. Terus kalau gua harus siapa ya? Sarukan gitu ya. Gue bilang seksi, kagak gue bilang seksi. Siapa lagi? Will Smith, kagak coy. Mana ada seksinya gue ngeliat dia begitu. Balik lagi Oke. ke seksi behavior. Seksi behavior yang pasti kalau dari gue ya, sekali lagi kacamata gue. Smartnya, pembawaannya, enjoy, easy going, dan ketika dia ngomong tuh memang omongan yang tidak omong kosong, itu seksi. Berarti otak juga bekerja iya, harus itu bekerja. seksi secara behavior. Ya. Gue setuju sih itu. Ya. Tuh, mantap banget itu orang. Apalagi kalau ditambah lagi seksi badan. Seksi secara fisik. Ya. Itu paket lengkap dong. Bukan lengkap. Ada yang tapi dikit kayak itu. Karena kenapa kok gitu? yang gua lihat dari seumur gua hidup ya, ada juga yang seksi secara fisik Tapi ya tidak berbanding lurus dengan otaknya gitu. Kecantikan tidak berbanding lurus dengan otak. Itu banyak terjadi di kota-kota besar. otaknya kenapa sengkle? Kurang. Kurang lah. Otak ayam. Udang juga banyakan udang kali. Anjir. Berarti seksi menurut lo tuh ada dua. Seksi secara fisik, seksi secara behavior. Iya. Tapi yang paling sering lo pergunakan Fisik lah. yang lo lihat dari seksinya. Lo bisa menilai orang seksi itu dari mana sih? Ya pasti fisik dulu sih. Kalau Fisik kan banyak nih, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Toket lah. Shit. Oops. Kalau banyak kan ada yang pantat gitu, lo gak tertarik sama pantat? Kagak. Kenapa kok tertariknya sama tete?
kan gue ngeliatnya dari depan nih, gue ngapain ngeliat orang ke belakang-belakang gitu ya, ribet banget hidup gue, ya gak? Oh berarti lo menelaah dulu nih bentuk dari payudara ini seperti apa? Ayo, nih, lu perhati deh Mars ya, lu pasti merhatiin orang ngomong nih, ya kan? Lu pasti merhatiin, ini Mars juga pasti ngalamin nih, setiap laki-laki baru yang kenal sama dia, pasti kalau ngobrol nih, gue mau kenal sama lo, pasti abis itu matanya nunduk tut, sepersekian detik nunduk tut, Itu anjing banget, itu tai banget. Itulah. Tapi nggak tahu kenapa ya kak, ini no offense ya, ketika laki-laki melakukan itu, ya tete gue gede, jadi sering laki-laki melakukan itu, itu menurut gue pelecehan loh, nggak tahu ya, tapi menurut gue itu pelecehan. Kadang kontrol saraf kan tuh otot tuh dibagi dua, otot dibagi dua, ada yang otot sadar, ada yang otot refleks, yang dia otomatis ya begitu aja deh gitu. Nah kalau itu, ya itu kemungkinan pas refleks etek, gitu. Anjing kalau otot refleks tuh kayak lo kedip gitu. Iya kayak kelopak nih kan itu otot refleks tuh. Lu tanpa lu suruh lu mikir, lu harus begini, dia kan kayak gitu kedip begini. Nah itu mata tuh seperti detik kayak gitu. Ini salah, refleksnya salah. Nah, kayak gitu. Anjing, bisa gitu, curang banget. Itu natural. Refleksnya ke tete, Bang. Habis mau gimana? Asu banget. Berarti kalau gue refleksnya ke titit gak apa-apa lah ya? Loh, kagak masalah. Kalau gue sih gak masalah. Iya. Oh, tapi itu ke sebagian orang, banyak banget, sebagian perempuan, itu banyak banget yang merasa itu pelecehan loh, Kak. Nah, itu dia. Itu masalahnya. Itu sekali lagi mohon maaf gitu loh. Kalau kayak gitu terjadi. Tapi harus dipikirin juga itu sisi humanisnya laki-laki, naluri laki-laki ya begitu. Ada tempat di mana naluri itu bekerja dan refleks aja gitu loh. Sebenarnya dia pun nggak bermaksud untuk melecehkan. Tapi ada di otaknya, di otak ketika lo lagi berperilaku seperti itu, refleks ngelihat payudara, ada di otak lo tentang, wah anjing payudara bagus banget nih. Ada dong. Terus lo responnya tetap ngeliatin lagi ulang-ulang. Ya gini. Kalau gue ya, kalau itu refleks sekali gitu loh. Gue biasanya tidak akan melanjutkan. Okay. Gue biasanya tidak melanjutkan. Atau kalau payudaranya tidak sesuai dengan goblok aja. Gak begitu, maksud gue gak akan melanjutkan, cukup tahu gitu ya, karena mungkin pada saat berdialog, ternyata dia bukan orang yang seperti itu arahnya gitu, bukan orang yang seperti yang bisa di hook up, bukan, gak hook up juga sih akhirnya, tapi lebih gak seterbuka itu gitu. Oke, kalau misalkan dia tiba-tiba defense ya, gue tidak akan melanjutkan itu. Tapi yang gue temuin ya Mars ya, banyak yang ternyata ketika gue melakukan hal itu, mereka pun enjoy. Anjay, bisa? Iya. Serius biduan di sono di Purwakarta, buset deh. Dia lagi goyang anjing. Dia lagi goyang nih, makin kita liatin makin goyangnya asik gitu. Emang aja lu tukang jajan Bang. Kak, lu mesti bedain di mana memang yang dia berprofesi untuk melakukan itu dan menerima perlakuan laki-laki seperti itu dengan orang yang biasa kan. Nah makanya kan gue jelasin konteksnya pada saat itu di biduan di Purwakarta, iya nggak? Konteksnya di situ. Kalau gue datang ke kantornya siapa gitu ya, kantornya kakak lo gitu kan, ke situ terus gue kayak begitu kan di kantornya dia, ya gue juga akhirnya pikir-pikir lagi gitu kan. Paling kena bogem dah dikit sini mah. Ya. Berasa dikit. Ya udah gitu loh. Kalau dia udah mulai pas gue tek gitu kan, dia udah mulai begini, nah gue udah baik ya gitu, itu tanda berarti lu jangan ke arah situ mata lu. Oke, siap gua. Tapi lu bisa ngontrol itu ya? Bisa kalau gue. Gimana caranya? Ya tadi maksud gue maksudnya ngontrol pikiran, terus ngontrol ketika lo refleks gitu dengan penolakan dia, lo bisa yang berarti gue enggak di ranah itu gitu. Iya. Nah lo bisa ngerem itu karena apa gitu? Ada pikiran lo kayak gimana? Wah, itu jelasinnya susah. Karena ya mungkin karena pembawaan gue, maksud gue lo tahu gue lah gitu. Gue memang sering banget ketemu dengan orang-orang baru. Ya gue udah bekerja di background
perusahaan yang beberapa ya, jadi banyak ketemu orang baru lah, banyak sering berubah. Harus gitu. interaksi sama interaksi orang-orang yang gak gue kenal gitu loh. Dan gue belajar dari dulu memang untuk kalau memang apa ya, feel sense sama orang gitu, ngobrol sama orang itu ya memang harus tahu apa ya, tahu bahasa tidak tertulis lah istilahnya. Sign language itu tuh. I see. Iya, kalau lo anak komunikasi kan, lo pasti belajar respon atau pesannya simbol-simbol kayak gitu-gitulah. Simbol-simbol fisik ya, maksudnya sign language lah. Iya. Gitu. Ada orang kalau ternyata diajak ngomong itu apa nggak nyaman, terus kalau mata kita ngelihat orang itu awalnya emang harus mata ke mata ngeliatnya ya. Tapi kalau mata gue udah kelihatan terus dia ada nggak nyaman, nah berarti gue nggak boleh tuh, gue harus balik lagi ke matanya dia, itu dia. Gitu. Dan cuma matanya doang udah yang fokus gue kalau udah kayak gitu loh. Jadi gak ada yang lain. Iya, jangan ada gitu. Tapi kalau misalkan dia memperbolehkan, nah itu baru lanjut. Biasanya omongan langsung mulai yang ya open aja. Iya. Open aja apa nih? Ya mulai dari pembukaan yang open aja, lu mau ngomongin apa tentang banyak hal lah, tentang life sex lo mungkin, tentang. Lo pernah tapi ngelakuin itu? Ngobrol gitu? Berawal dengan, kecuali sama gue ya, berawal dengan tatap-tatapan, terus lo nggak sengaja refleks mata tadi ngelihat ke payudara, abis itu akhirnya ngobrolnya jadi lebih intim, live sex lah apa segala macam. Ya pernah. Iya. Responnya gimana? Rasanya apa? Ya kayak ketemu temen. Temen apa nih? Welcome to the club kalau kayak gitu. Temen tapi beruntung. Ya. Teman dengan keberuntungan di sini. Asyik banget. Kayak ini penontonnya Mars nih, ada teman-teman kita kayak si Mars. Ada, sumpah. Aji. Anak GPIB banyak. Oh, mampus. Oke. Welcome. Oke, lanjut. Ini Kak Bobby dari GPIB Galilea. Galilea mana nih? Ada 2 aja. Kan tadi udah disebutin rumahnya daerah mana. Emang itu dia? Kagak Kasih. Ya lu karena lo ngomongin anjing. Sekarang lo ngomongin. Kalian aja. Itu loh. Aduh, goblok. Kayak kemarin pas kakak ngeliat gue di video kenapa kam terangsang itu, gue cuma pakai baju segitunya. Menurut lo gimana? Ya, ini jadinya nggak objektif. Karena gue udah kenal lo. Oke. Berarti, nah itu misalkan ya, pas kita di Kato Lampu Bali deh, itu isinya pakai bikini semua gitu kan. Menurut lo gimana? Oh, itu surga buat gue sih. Di surga buat gue itu. Tiada lain tiada bukan. Kenapa surga? Ya karena gue bisa melihat pemandangan indah di situ, Mars. Itu menurut lo pemandangan indah? Indah dong. Bukan waterfallnya lah. Bukan lah. Nih lah, gue ke situ melihat waterfallnya. Ya elah, saya bisa aja. Di Sentul juga ada lah waterfall lah. Tapi menurut lo itu salah nggak? Enggak dong. Foto itu ya? Jadi fotonya gua anjir mana? Ada kayak di update ya di Minggu Traveler ya? Iya. Ada. Aduh. Mana coy? Oh, ini. Nih. Oh. Ya kan? Oh. Gua ngeliat gitu juga. Ini coy. Ini. Gila. Gimana gak surga buat gua? Ya gak? Brengsek banget emang laki-laki. Sebel banget gua. Dan menurut lo itu buka borok ya? Ini buka aib bro ya? Menurut lo itu wajar? Wajar. Menurut gue ya. Kenapa itu wajar? Satu budaya aja sih. Budaya mereka yang berpakaian seperti itu di situ. Budaya apa nih? Budaya mereka. Budaya orang luar. Orang luarnya. Budaya orang luarnya ya. Budaya orang luarnya memang buat mereka itu hal yang biasa. Dan kebetulan di tempat itu masyarakatnya sadar bahwa itu juga hal yang biasa. Dan kalau gue jadi masyarakat itu ya, karena gue juga sempat ngobrol kan sama warga sekitar itu, ya karena itu ada nilai ekonominya buat masyarakat, fine aja kalau mereka. Tapi berarti kalau misalkan karena tadi lo bilang itu budaya untuk orang-orang itu, nah pas di situ gue juga pakai bikini kan. Nah menurut lo itu gimana? Buat lo pribadi itu budaya lo bukan? Jujur aja kalau gue dari Papua,
zaman dulunya mungkin bayang sampai sekarang pun perempuan-perempuannya ada yang belum pakai baju. Kita cuma dulu ya, banyak orang Papua itu yang ibu-ibunya dan anak-anak mudanya itu untuk menutupi payudara mereka hanya pakai batok kelapa. Itu natural. Oke. Jadi that's fine. Ya buat gue fine. Lu fine kan? Lu yang melakukan itu fine kan? Oh, I'm so fine. Ya udah gitu. Buat gue selama lu fine, selama orang-orang yang difoto itu atau orang-orang yang pakai bikini itu fine, gue nggak punya hak untuk buat bilang itu nggak fine buat gue. Gue nggak punya hak. Karena gue bukan lu, karena gue bukan yang pakai itu. Oh, tapi kan itu juga bisa aja ya, bisa aja kalau lo merasa, aduh ini memancing dosa nih, memancing birahi gue nih. Itu urusan gue. Berarti itu balik ke diri lo, gimana lo ngontrolnya? Iya dong. Oh iya. Kalau birahi pasti naik. Ngelihat itu cowok normal ya, ngelihat kayak begitu, buset. Bos, itu tadi kan yang gue kasih dia tuh satu foto doang tuh ya. Kalau di sana ratusan gitu. Jadi itu semua ada di kolam lah ya. Ada di kolam itu gitu. Maksud gue birahi pasti kalau cowok normal pasti naik. Gue naik birahi gitu. Gak mungkin enggak gitu loh. Tapi pintar, Kak Bobby tuh nutupin dengan dia jalan di air, jadi di situ nggak kelihatan kalau yang ngacang. Bener. Ya intinya hal itu bisa dilampiaskan, bisa disalurkan. Oke, disalurkan. Disalurkan dengan cari kesibukan. Gue kira tiba-tiba melipir ke kamar mandi. Anjir lah, gak sempet juga nih orang kamar mandinya. Sumpah kamar mandinya tipe studio aja gak ada sekat. Sumpah itu satu bilik doang, dan itu gue mandi bareng sama cewek-cewek dari Jepang, dari gue bang. Jadi emang maksud gue ya kan sekali lagi birahi mah tetap ada. Tapi masalah itu dosa nggak dosa bukan keputusan gue ya. Tapi itu mengganggu gue enggak. Nah tapi kalau case ada, jadi waktu itu ada demo di HI, Bundaran HI, tentang menyuarakan tentang feminis, tentang perempuan pokoknya. Women International Day. Ketika Women International Day. Di situ ada beberapa perempuan yang menggunakan berdemo menggunakan hot pants, menggunakan tank top, menggunakan pakaian-pakaian yang seksi banget deh gitu kan. Menurut lo gimana? Menurut gua itu kalau balik lagi ke masalah efektivitas itu kan masalah pilihan cara ya. Pilihan cara orang menyuarakan pendapat, ya kan? Kalau menurut gua itu fine, menurut gua ya, karena mungkin mereka berpendapat kalau pakai cara yang biasa-biasa aja, bersurat, Pak saya begini tidak pelecehan di Indonesia bla 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 begini pakai surat, mungkin shock terapinya kurang, nggak dapat attention, betul, nggak dapat attentionnya. Tapi dengan begitu akhirnya kan dibicarain dong, ya caranya begitu, dan menurut gua itu adalah bentuk pesannya tersampaikan kalau kayak gitu. Dengan cara itu pesan yang ingin dia sampaikan berarti terdeliver dengan baik terdelivery dengan baik, terdelivery ke banyak orang, karena orang akan perhatian sama case itu jadinya. Menurut gua kalau emang caranya begitu itu fun. Berarti kalau misalkan case dimana lo menemukan orang yang berpakaian seksi tidak pada tempatnya, ya itu baru gila. Misalkan ya kayak pakai di Jakarta, pakai bikini masuk ke mall belanja gitu. Ya itu gila sih baru. Kenapa? Atau cuma pakai yang, lo tau gak sih kemben model zaman sekarang tuh yang cuma tutupin ini doang, terus kayak gitu. Pakai outfit lagi gak? Enggak. Outer lagi? Enggak. Gerah kali dia. Gerah kali, biasa di salju ya kan, habis pulang dari Svalbard sana di Finland gitu kan, salju ke Jakarta gitu, AC di mall kurang dingin, tetap gerah aja. Tapi bikin ngaceng lah ya. Iya pasti lah.
Tai banget. Goblok anjir. Teman-teman, gue masih akan ngelanjutin pembahasan gue sama Kak Bobby tentang seputaran seks, pakaian seksi, perempuan-perempuan, pelecehan seksual dan segala macam. Tapi di video selanjutnya ya. Kita bersambung pindah ke video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian biar ikutin pembahasan kita. Kalian komen aja di bawah, kalian setuju dengan pendapat kita, pendapat gue, Kak Bobby, atau kalian punya pendapat sendiri. Oke, sampai jumpa.